Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bergabung di video ini. Dan setelah sebelumnya kita membahas tentang deret aritmatika atau arithmetic sequence, sekarang kita akan membahas tentang deret geometrik atau geometric sequence ya. Untuk dasar tentang deret itu seperti apa sudah dijelaskan di video sebelumnya, dan sekarang kita akan berfokus kepada persamaan deret geometrik beserta contoh-contoh soalnya ya teman-teman ya. Siap, di sini kita punya teman-teman semua persamaan untuk deret geometrik yang agak mirip, tapi di sini yang paling tersebut itu tuh adalah adanya pangkat ya teman-teman semua. Untuk dibacanya ini tuh AN itu adalah nth term atau suku ke n. Itu tuh adalah suku pertama atau first term yang dikali dengan rasio. Jadi kalau di aritmatika ada difference, kalau kita ada rasio ya. Rasio itu apa? Rasio itu adalah suatu suku dibagi dengan suku yang sebelumnya, itu rasio ya. Jadi ya hubungannya kalau bukan kali ya hubungannya bagi gitu. Rasio ini nanti akan dipangkatkan dengan n-1. Kalau n-1 nya mirip ya dengan yang aritmatika. Jadi tergantung n-nya berapa, nanti kurang 1 itu jadi pangkat dari si rasionya. Oke. Kita singkat ini jadi anairni ya, anairni ya, anairni. Langsung ke contoh soal teman-teman semua. Geometric sequence. Buktikan kalau sequence berikut itu tuh dia geometrik atau enggak gitu ya. Jika iya, cari rasionya. Kita mulai dari contoh ya. 5 ke min 20, min 20 ke 80, 80 ke min 320. Kalau aritmatika ini nggak mungkin ya, karena bedanya ini nggak bakal konstan B-nya atau D-nya, difference-nya ya. Tapi kalau geometri kita lihat aja caranya. Suatu suku bagi suku yang sebelumnya. Maka 20 kita bagi dengan 5. 20 bagi 5 hasilnya min 4. Suatu suku bagi dengan yang sebelumnya, maka 80 kalian bagi dengan minus 20, hasilnya min 4. Suatu suku bagi dengan suku yang sebelumnya, maka minus 320 kalian bagi dengan 80, ternyata hasilnya sama, minus 4. Ini yang membuat kalau rasio dari sequence ini sama tetap nilainya, yaitu minus 4, membuktikan kalau dia adalah geometrik gitu. Yuk kita mulai lagi. Bagaimana kalau yang ini? Ya udah kalian kalian bagi ya. 10 bagi 2 hasilnya 5. Ini juga bagi 50 bagi 10 hasilnya 5. Ini juga bagi 250 bagi 50 hasilnya 5, yang menandakan kalau rasionya memang 5, yang artinya benar kalau dia itu geometric sequence. Benar ya? Selanjutnya yang ini kita bagi ya. Jadi minus 5 dibagi 1 hasilnya minus 5. Yang ini kita bagi juga, minus 9 bagi minus 5 hasilnya plus 9/5 atau 1,8. Oh ternyata ini sudah membuktikan kalau ini tuh bukan geometric sequence ya. Geometric sequence kah? Oh ternyata bukan, karena rasionya dia enggak konsisten, 1 minus 5 yang lainnya 1,8.
Gak harus dilanjutin ya. Sekali ada ketidakkonsistenan ya berarti dia bukan geometric sequence. Lanjut yang sekarang. Nah, minus 14 dibagi 5. Oke. Ini 45 dibagi minus 14. Wow. Bisa nggak? Ini tidak bisa ya, nilainya nggak mungkin ya. Kalau ini minus 2,8. Kalau ini 45 dibagi 14. Nah, kita cek dulu. 45 bagi 14 3,2, atau kalau di sini minus 3,2. Berarti ini bukan ya teman-teman, karena nggak konstan ya. Artinya dia bukan geometric sequence ya. Bukan. Lanjut kita ke nomor 5. Nomor 5 itu kita harus menyebutkan 4 term pertama ya. Kemudian kita harus mencari term tertentunya gitu. Dari sebuah persamaan geometrik yang pastinya ya. Ya, persamaan geometriknya itu AN sama dengan 4 pangkat N-1. Dan kita harus mencari A6 atau term ke-6, suku ke-6-nya. Kalau ini ya kita masukkan satu-satu ya teman-teman ya. A1 artinya kita ganti A1 artinya kita ganti N-nya dengan 1 kurang 1, 0. 4 pangkat 0 itu hasilnya 1. A2 artinya kita ganti N-nya dengan 2 kurang 1 itu 1. 4 pangkat 1 itu 4. A3 kita artinya ganti N-nya dengan 3, maka 3 kurangnya 1, 2, hasilnya 6. 4 pangkat 2 16 ya. A4 artinya kita ganti N-nya dengan 4 kurang 1 hasilnya 3, 4 pangkat 3 hasilnya 64. Dan kalau A6 nanti N-nya diganti sama 6 kurang 1 karena memang di sininya N kurang 1 ya, hasilnya 5. 4 pangkat 5 ini hasilnya gitu teman-teman ya. Lanjut aja ke sini teman-teman. Sehingga A1 itu tuh 3 dikali minus 5 pangkat 1 min 1. 3 kali minus 5 pangkat 1 min 1 0. Berarti 3 dikali 1 hasilnya 3. Itu. Selanjutnya A2 3 dikali minus 5 pangkat 2 min 1. 3 dikali minus 5 pangkat 2 dikurangi 1 1. 3 dikali minus 5 pangkat 1 minus 5. Jadi hasilnya minus 3 kali 5 15. A2. Nah, ini sebenarnya kalian bisa langsung cari berapa rasionya, terus kalian langsung kalikan ya. Kalau kayak gini seperti yang sebelumnya ya. Ini berarti 15 dibagi 3 ya. 15 dibagi 3 hasilnya 5, atau ini tuh harus dikali minus 5. Sehingga bisa kita gampang dapat kalau A3-nya itu adalah minus 15 kali minus 5 plus 15 kali 5 berapa? 75. Dan A4-nya adalah minus 75 ya. Minus 75 sama dikali minus 5 plus 75 dikali minus 5 ya. 75-nya plus. Hasilnya plus dikali min 75 dikali 5. 75 kali 2 150. 150 2 300 375 ya. Jadi hasilnya
minus 375 gitu ya teman-teman ya. Untuk yang plus gak apa, gak ditulis plus juga ya. Ini hasilnya. Bagaimana kalau A5 gitu ya? A5 langsung aja, karena kebetulan berdekatan, kalian langsung cari A5, langsung dikali lagi ya teman-teman. Dikali berapa? Dikali min 5. Nah sekarang min 375 kali min 5 hasilnya plus. Tinggal 375 dikali 5. Yuk kita lihat. 375 kali 5 hasilnya 1875 ya. Nah hasilnya plus, soalnya minus 375 ya, minus 375 dia dikali minus lagi. Siap itu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Sehingga A1 adalah 4 dikali 2 pangkat 1 kurangi 1 ya, sama dengan 4 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 4 dikali 1 sama dengan 4. A2 itu adalah 4 dikali 2 pangkat 2 kurang 1 sama dengan 4 dikali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu 2 sama dengan 4 kali 2 8. Maka kalian bisa cari hubungannya di sini. 4 ke 8 itu apa? 4 ke 8 itu dikali 2. Berarti ke sini juga dikali 2, ke A3 ke A4 juga dikali 2 ya. Kali 2 kali 2, sehingga A3 adalah 8 kali 2 16. A4 adalah 16 kali 2 berapa? 32. Bagaimana dengan A7 ya? Kita pindahkan dulu yang nomor 8. Yang nomor 8 kita tulis lebih kecil jawabannya ya, agar muat. Maka 7 berapa ya, ya mau gak mau kita balik lagi ke awal. 4 kali 2 pangkat 7 kurang 1 sama dengan 4 kali 2 pangkat 6. Berapakah 2 pangkat 6 ya? 4 dikali 2 pangkat 6. Kita boleh cek ya pakai kalkulator. 2 pangkat 6 hasilnya 64. 4 kali 64 240, 256. Itu jawabannya ya teman-teman ya. Lanjut ke nomor 8. Nomor 8 itu berarti A1 sama dengan 2 kali min 2 pangkat, langsung aja 1 kurangi 1 ya, 1 kurangi 1. Maka 2 pangkat min 2 pangkat 0 hingga 2 kali 1 hasilnya 2. A2 itu adalah 2 dikali min 2 pangkat 2 kurangi 1. Maka 2 dikali min 2 dipangkat 1, sehingga 2 dikali min 2 hasilnya min 4. Dan A3 adalah 2 dikali min 2 dipangkat 3 kurangi 1 sama dengan 2 dikali min 2 dipangkatkan 3 kurangi 1 berapa? 2 sama dengan 2 dikali min 2 kuadrat. Berapa min 2 kuadrat? Plus 4. Hasilnya 8 ya. A4 berarti dari A3 kita cari dulu berapa rasionya. Wah saya kelebihan ya, harusnya sampai A2 juga kita bisa dapat rasionya kok ya. 2 kali min 4 itu berarti dikali min 2 ya teman-teman ya. Membuktikan ini juga ya, min 4 kali 2 kali berapa jadi 8 juga, kali min 2. Berarti untuk U4 8 kali min 2 hasilnya 8 kali min 2 hasilnya adalah min 16.
Untuk U7 bisa kalian cek ya, U7 itu 2 dikali min 2 pangkat 7 dikurangi 1, 7, 6 ya. Min 2 pangkat 6, min 2 pangkat 3 itu 8, min 2 pangkat 4 itu 16, min 2 pangkat 5 itu 64, min 2 pangkat 6 itu berarti 64 dikali 4, 256 ya. Berarti 2 dikali 256. Tapi apakah positif atau negatif kalau pangkatnya kalau tadi kan 2 pangkat ini ya teman-teman ya. Tadi kan 2 pangkat 5 ya, 2 pangkat 6 ya. Kalau pangkatnya positif ya teman-teman semua, itu tuh hasilnya kalau pangkatnya genap, itu tuh hasilnya bakal positif ya kalau bilangan yang dipangkatkannya itu negatif ya. Tapi kalau pangkatnya ganjil, bilangannya bakal kembali lagi negatif ya kalau bilangannya yang dipangkatkannya ganjil. Jadi ini positif ya, seperti ini ya. 2 pangkat 2 minus 2 pangkat 2 hasilnya 4 positif gitu ya. Jadi kalau pangkat di sininya itu genap, maka hasilnya meskipun bilangan yang dipangkatkannya negatif, hasilnya tetap bakal positif gitu ya. Oke, 2 kali 2 56 berarti 512 itu teman-teman ya. Lanjut kita ke nomor 9 sampai 12. Nomor 9 sampai 12 itu tuh bisa dilihat di sini sama ya. Kita mencari berapa 4 suku pertamanya dari suku ke-1 A1 ya, dan juga dikasih tahu rasionya. Jadi kalau A1-nya ini adalah berapa? 4, rasionya min 6, A1-nya 4 dikali min 6 dapat A2. A2 kali min 6 dapat A3. A3 kali min 6 rasionya dapat A4 gitu ya. Dan kita juga cari berapa persamaannya gitu ya teman-teman. Bisa saja jawaban kalian cukup sampai sini, tapi bisa juga sampai bawah ya. Untuk sekarang kita akan coba sampai sini saja gitu. Caranya gimana? Tinggal mensubstitusikan nilai A dan juga nilai R. Semudah itu. Yuk kita coba. Maka untuk yang nomor 10, A1-nya udah ada 3, A2-nya artinya 3 dikali 2. Rasionya min 2, berarti 3 dikali min 2. Maka jawabannya 3 kali min 2 min 6. Sehingga A3 min 6 kali min 2 plus 12. Maka A4 adalah 12 kali min 2. Kali min 2 ya, hasilnya min 24. Kita pakai persamaannya ya. Persamaannya itu anair nih ya, anair nih ya, itu persamaannya anair nih. Maka AN sama dengan A1-nya udah ada 3, R-nya itu tuh minus 2 pangkat N min 1. Udah gitu doang. Itu juga mungkin bisa dirasa cukup ya teman-teman semua ya. Lanjut yang ini. A1-nya ada 3, rasionya yang ini 2. Jadi kita langsung aja A2-nya 3 kali 2 ya, kali rasio 6. A3-nya berarti kali rasio 6 kali 2 12. A4-nya berarti kali rasio yang 2 juga, 12 kali 2 24 ya. Seperti biasa anair nih ya, anair nih langsung masukkan. Maka sehingga AN sama dengan A1-nya itu 3 dikali rasionya itu 2 pangkat min N pangkat N min 1. Udah ya. Sekarang ini terakhir. A1-nya udah ada. A1-nya itu berapa? 1. A2-nya itu berapa?
Oh ya, rasionya berapa? Rasionya minus 6. Ya, berarti 1 dikali minus 6 ya minus 6. A3-nya minus 6 kali minus 6 ya plus 36. A4-nya berarti 36 kali minus 6 berarti minus 36 kali 6. 6 dikali 6 216. Cari persamaannya melalui anair nih. Ya, maka AN sama dengan A1-nya 1, R-nya itu minus 6 pangkat N min 1. Kalau 1 gak usah ditulis teman-teman semua ya. Jadi N itu minus 6 pangkat N min 1. Baik teman-teman semua, terima kasih. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.